Kasih bocoran bang, trik yang mau ditunjukkan apa saja nanti di panggung. Udah, ini terakhir dan menurut gue ini penutupan yang paling bagus sih. Ini membuat penasaran kalian tuh terobati lah gitu loh. Hey, what's up dude? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Wah, gue melakukan intro itu udah beda segmen ya. Udah bukan reaction lagi, tapi bikin video bareng sama istri. Kenalin dulu, ini istri saya. Nama kamu siapa? Masa lupa nama istri. Kan ini perkenalan ke kamera. Suci. Dipanggilnya apa sayang? Uci. Oh, panggilnya Uci. Jadi kalau misalnya kalian mau manggil dia, panggil aja sayang. So, di kesempatan kali ini, di video kali ini gue sebenarnya mau ngupload cepet aja gitu loh di YouTube, karena gue pengen ngabarin ke kalian kalau saya just arriving in, mana bendera Prancisnya woi? Arriving at Prancis, mother father. Saya ngevlog guys, cuman saya nggak bisa ngupload cepet kalau yang vlog. Mungkin kalau misalnya video yang kayak gini, saya bisa ngupload cepet karena banyak dari teman-teman yang antusias juga saya, yang kayak apa namanya, nanya banyak hal tapi nggak kejawab gitu loh sama saya. Jadi makanya saya bikin yang namanya Q&A. Jadi Q&A itu ya itulah kayak youtuber gitu loh sayang. Jadi kayak ngejawab pertanyaan, aku bikinnya di Instagram. Guys, kalian juga apa namanya, kalau misalnya mau ngikutin keseharian gue di Prancis ini ya, kalian follow Instagram gue Adi I Kerang, atau mungkin di TikTok juga sama Adi Kerang. Tapi gue di TikTok juga kayaknya cuma ngupload feeds doang deh. Tapi kalau misalnya story kayak gitu, gue lebih banyak di Instagram. So, ini mungkin bikin video kayak gini membuat terobati para teman-teman menunggu video-video saya selama di Prancis. Nah, begitu. Diam aja, Mbak. Bingung. Kemarin gue udah bikin Instastory, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain, karena ini gue bakal upload di YouTube kan. So, ini adalah videonya. So, pertanyaan pertama adalah dari Bil Fadilah. Bang, lu di Prancis ketemu sama Alexinho gak? Kalau ketemu titip salam ya dari Indo. Siap, gue salamin. Ini ya guys, si Alexinho tuh jadi juri. Kamu tau Alexinho gak sih sayang? Ketemu gak sih di Jepang? Ada di Jepang. Cuman kamu tuh kayaknya gak ngobrol deh sama dia. Berarti aku tahu tapi nggak tahu mukanya. Nggak tahu mukanya ya. Tapi pandangan kamu ke beatbox Perancis tuh gimana sayang? Julard deh. Kamu inget banget kan? Apa pandangan kamu tentang Julard waktu kemarin di Jepang? Dia bagus sih bassnya ya. Kan? Bener guys. Jadi tuh istri saya ini ya, ini kan non experience at beatbox gitu ya, at beatbox anjing, di beatbox. Nah, terus dia tuh nonton Julard ya, itu bunyi kayak gitu ya, bar. Iya, geter gitu semua. Nah, kalian sepanggung-panggung. Nah, sepanggung-panggung tuh. Itu bener-bener kayak anjir, ini kenceng banget deh bassnya pokoknya. Jadi makanya kalian jadi tahu kan sekarang kenapa Julard menang gitu loh. Istri gue ya bilang kayak gitu loh waktu di waktu dia ke Jepang kan. Next, dari Den.bagus15. Bawa Indomie gak bang? Bawa dong. Kalau kita kangen itu nanti pasti kita makan. Iya guys. Kalau untuk awal-awal mah kita nyoba-nyobain aja dulu. Iya. Meskipun ternyata. Ntar dulu, ada yang nanya juga itu. Ntar aja sayang. Apa namanya? Jadi Indomie ini gue bawa. Apa namanya? Nanti gue juga mau ngasih makanan Indomie itu ke beatboxer luar negeri juga gitu loh, beatboxer teman-teman aku gitu loh. Gue mau coba mereka untuk nyobain Indomie juga guys nanti guys. So ya, dan juga ini experience kita di sini nanti kan gak cuma di Prancis doang gitu loh, tapi juga nanti bakal ke Swiss. Abis dari sini kan kita mau ke Swiss kan. Abis dari Swiss kita ke Paris. Nah, abis dari Paris baru kita pulang ke Indonesia. Insya Allah ya guys. Semoga waktunya cukup semua. Ini semoga lancar semuanya. Ya, amin. Soalnya ini kita sampai tanggal 20 ya kita di Eropa ini. So ya. Bagaimana pengalaman kamu selama kamu datang ke Eropa sayang? Belum berasa. Belum masih berasa, di ya? hotel soalnya. Iya, karena di sini tuh kita tiba di Toulouse guys, di kota Toulouse. Toulouse tuh kota apa ya? Kota kecil gitu loh guys, nggak yang kota apa rame enggak. Jadi kayak masih kota kecil, kita belum ketemu kotanya banget gitu ya, yang banyak orang gitu ya. Itu. Jadi nanti kalau misalnya udah nemu experience Eropa nanti kita cerita lagi guys. Next, bawa berapa duit dari Ahmadi Bunusiafa. Nama lu susah banget anjing. Bawa berapa duit bang buat ke Prancis? Udah hitung duit makan, sewa, hotel, transportasi dan lain-lain selama di sana. Wah, ini spill budget jatuhnya ya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya spill budget, adalah cukup insyaallah. Ini dia tuh nanya bawa berapa. Ya udah cukup insyaallah. Jangan dijawab.
Dia nggak bisa kita jawab guys, itu karena apa ya, kita takut tuh sombong. ya nggak boleh sombong jadi manusia. Tapi Cukup lah. intinya kalau ditanya di bawa berapa ya cukup lah. Bukan hanya cukup ya, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup gitu loh. Kalau hotel mah nggak perlu yang mewah-mewah lah, yang penting nyaman. Ini tuh termasuk mewah sayang. Enggak, yang penting nyaman aja udah. Iya sih. Yang penting bisa makan enak. Tapi sejelek-jeleknya hotel di Prancis, ini aja termasuk yang murah kan? Iya, ini murah tau. 1.700.000 apa 1.800.000 gitu. Tapi bagus ya. Tapi bagus anjir. Jadi kalau kesimpulannya nyari hotel yang mepet-mepet uang, kayak sama aja anjir. Belum tentu sih. Iya sih. Karena ada yang kayak kapsul gitu. Iya. Pokoknya guys, gue sekarang kalau soal duit tuh gue kayak lebih sensitif aja gitu loh, dan menjaga menjaga attitude tentang apa yang sudah saya dapatkan sekarang bersama istri saya juga gitu loh ya. Yang pastinya selalu bersyukur aja sih dengan apa yang sekarang gue lakuin gitu loh. Dan ini juga pesan buat kalian juga ya, kalau misalnya kalian suatu saat punya opportunity kayak gue sekarang gini, gue minta tolong ke kalian untuk jangan jumawa, jangan berbesar kepala, jangan sombong lah intinya gitu loh. Sombong itu tidak disayang Tuhan soalnya, gak baik. Next, dari Moise YW. Kalau lu nih dikasih pilihan dan ada kesempatan yang sama jadi pekerja gaji gede atau beatboxer sukses. Wow. So, menurut gua gini, kalau bisa dua-duanya kenapa? ya emang iya sih kalau Kenapa enggak? kalau gua yang sekarang gua ngelakuin, soalnya gua nge-beatbox iya, kerja juga iya gitu loh guys. Tapi sebenarnya juga bisa sih gua ngambil cuman jadi beatboxer doang, tapi dari guanya sendiri tuh gua ngerasa kayak gua juga selalu dibilang sama istri gua kalau jangan cepat berpuas diri aja intinya gitu loh. Kayak kalau misalnya lu dapet sekarang nih, udah lu jangan kayak leha-lehe aja gitu loh nyari duitnya. Lu harus tetap nyari duit sebanyak mungkin gitu loh. Toh kalau ternyata gajinya lebih besar daripada lu jadi seniman, ya lu tetap kerja aja. Toh juga kerja kan buat gaji tetapnya lah ya. Gitu loh. Kan udah berkeluarga juga. Gitu. Mungkin kalau kamu sendiri beda cerita kali ya. Kalau aku sendiri maksudnya? Iya, kamu belum berkeluarga. Iya. Itu bisa jadi sih. Karena gue sekarang kan gue bawa satu bocil ini kan di kehidupan gue. Terus juga ada keluarga di mana keluarganya dia, terus keluarganya gue juga yang dimana kadang suka kita kita bantu juga dan lain sebagainya. Intinya kayak gue sekarang tuh ngerasa kayak jadi senjata yang dianugerahkan sama Yang Maha Kuasa untuk diberikan rezeki-rezekinya. Rezeki itu bukan cuma uang ya, kayak kesehatan, kesenangan dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari rezeki kan. Nah, itu tuh sekarang tuh gue ngerasa gue jadi senjata ya gitu loh guys. Dan gue sangat-sangat bersyukur banget, dan nggak yang puas dengan diri gue sendiri juga, tapi gue lebih puas lagi kalau misalnya sekeliling gue juga seneng. Nah, intinya gitulah. Istri gue juga sama kan ngomong kayak gitu juga. Kayak gitu loh. Nyambung gak sih ngomongnya? Nah, nyambung lah anjir. Next, dari Aspartokai, namanya keren anjir. Bang, lu merokok mulu, emang nggak ngaruh tuh nantinya saat perform? Ini kok banyak yang nanya ke saya ya, istri saya nggak ada yang ditanya nih. Kayaknya ini deh, nanti saya Iya, bikin ngapain kamu bawa aku? Ya kan Kak, aku juga butuh pendapat kamu juga. Ngerokok, sebenarnya gini guys, tadinya tuh gue nggak ngerokok guys, udah cukup gue ngerokok di Indonesia. Gue niatnya mau nge-vape doang gitu loh, ngepot doang. Tapi gue dapat kabar kalau misalnya di Eropa tuh atau di Singapura ya, itu vape tuh tidak boleh dibawa. Jadi makanya saya panik. Nggak mau bawa rokok. Iya, daripada saya beli rokok di Eropa anjir, udah harga mahal 150.000 satu bungkus, rasanya kayak Marlboro semua anjir. Ini bukan menjelekkan produk Marlboro ya, saya kurang begitu nyaman dengan rokok-rokok yang berat aja intinya gitu loh. Kalau misalnya ini yang saya bawa kan enteng gitu loh intinya. Gitu loh. Ya kalau ditanya ngapa atau enggak, semua tuh tergantung diafragma perut sih kalau menurut gua, bukan dari rokok doang gitu loh. Rokok emang berpengaruh juga, cuman bagian besar dari pengaruh beatbox tuh bukan rokok doang, tapi juga diafragma perut, terus juga cara lu ngatur napasnya dan lain sebagainya lah intinya gitu. Next, dari Wildan Al-Kausar 7. Nah, Bang, beatbox itu bakal jadi full time job atau bakal kerja yang lain juga? Tadi udah dijawab sih. Kerja yang lain juga kalau bisa. Kalau bisa kerja yang lain juga ya bisa, tapi someday ya someday menurutku kalau misalnya emang di beatbox aku udah bener-bener kayak udah punya tim untuk, karena kan beatboxnya gue nih kan bukan yang jadi artis doang atau jadi seniman doang kan, tapi gue juga jadi content creator kan. Nah jadi gue ngerasa ya diri gue tuh sekarang tuh kalau seandainya nanti gue punya tim untuk gue menjadi content creator, gue juga kayak bakal fokus nge-beatbox doang, dan gue pun juga mau fokus menjadi beatboxer artis juga untuk bikin kayak
apa namanya, nanti saya juga bakal bikin album soalnya guys, album beatbox, terus juga nanti nyewa tim untuk apa namanya bikin albumnya dan lain sebagainya lah, intinya gitu loh. Jadi kesimpulannya sebenarnya bisa loh beatbox tuh jadi full time. Gue juga sebenarnya udah menuju ke sana, cuman belum aja gitu loh menurut gue. Gitu. Tapi kalau dari kamu, pendapat kamu gimana Bi? Kira-kira beatbox tuh ini ya, dari pandangan kamu ya, dari beatbox tuh bisa nggak sih jadi full time job gitu loh menurut kamu? Bisa aja. Soalnya kan beatbox itu musik. Masuk ke semuanya tuh. Bener. Nah, itu Cuman di Indonesia masih awam banget. Itulah tujuan saya kenapa saya tuh berusaha banget di sosial media mengenalkan kayak beatbox tuh ke orang-orang awam seperti apa dan bagaimananya, karena kan dari dulu ke sekarang tuh kayak beatbox tuh perjalanan atau jalannya tuh kayak salah langkah aja menurut gua gitu loh. Kayak dari dulu ada dramanya, ada ini itu. Terus beatbox tuh jadi kepandang jelek banget gitu loh. Cuman muncrat, terus apalah, apa mic-nya bau lah, apa segala macem. Gue mau menghilangkan stigma itu sih. Nah, ini gue lagi berusaha gitu loh. Dan ini gue lagi berusaha untuk menciptakan masa depan para beatboxer yang yang belum dapat opportunity kayak gue sekarang ini. Dan gue lagi berusaha untuk membuat itu gitu loh. Ya doain aja semoga bisa terjalankan dengan baik lah, intinya gitu loh. Saya mohon dukungannya juga guys. Dan saya pun juga nggak berangkat sendiri, saya juga dibantu sama teman-teman beatboxer lainnya juga pastinya gitu loh. Makasih banget beatboxer Indonesia. Dan kalian-kalian juga ini yang nonton juga kan beatboxer Indonesia juga kan. Terima kasih banget loh, sumpah. Gue tuh ngerasa kayak disupport banget. Gue tuh nggak pernah ketemu kalian, tapi gue ngerasa kayak anjir deket banget tuh sama kalian gitu loh. Istri gue aja seneng banget loh. Next, udut signaturnya mana dari saya Haijul? Udah nggak ngerokok signatur gue guys. Gara-gara ngepot dia jadi nggak suka signatur. Bener. Terus tahu kenapa? Iya, apa namanya, beda Bi ternyata rasanya. Aku sekarang kan pakai apa namanya, rokok yang ini kan, rokok yang lumayan dingin terus yang enteng kan, karena pot aku juga ininya kan dingin kan, rasanya dingin gitu loh. Jadi gua nggak bawa signatur guys, tapi gue bawa Samsu sama bawa Surya. Gue pengen ini guys, gue pengen apa namanya nyuruh beatboxer luar tuh untuk nyobain, tapi gue nggak tahu ya bisa record atau enggak ya, karena kan mereka kan juga punya privacy juga kan. Nah itu loh, ini nih gue mau nyambung ke sana ya. Jadi intinya gue tuh kayak ngerasa ikut battle kayak gini, gue nggak bisa yang lu kan pada minta ya bang coba bikin konten sama beatboxer luar, nggak segampang itu anjing. Kadang tuh mereka juga pengen punya privasinya sendiri gitu loh. Jadi kayak agak susah juga sebenarnya untuk bikin konten sama mereka gitu loh. Kadang, yo bro, can we doing some beatbox game that can I record this one? It because I want to make a content like this. Dan ada yang jawab kayak maybe not this time. It because right now is so busy. Ya terus habis itu no problem bro, no problem at all. Gue bilang gitu kan. If you don't have a time, ya don't worry about that. Gue bilang gitu kan. Kayak apa ya? Kalian tuh nggak bisa yang maksain gue untuk bikin konten juga sama orang luar. Maaf banget juga gitu loh guanya juga nggak bisa yang bisa ngejanjiin juga ke kalian kalau gue tuh bakal bikin konten beatbox sama beatboxer luar juga. Cuman ada beberapa beatboxer yang nanti di Florida Beatbox Battle ini yang udah janjian sama gue untuk bikin konten gitu loh. Ya kalian tunggu aja videonya itu. Next, dari Eric Mandalika. Cuaca di sana mempengaruhi kualitas suara atau tenggorokan lu nggak bang? Jawabannya iya. Bibir juga. Gini guys, ya, dengerin saya baik-baik ya teman-teman. Beatboxer ini mau di Indonesia mau di Eropa ya, dengerin gue baik-baik. Kalian perlu melumasi bibir kalian dengan lip balm. Gak tahu kenapa ya, gue tuh karena lagi di Eropa ini gue lagi sering pakai lip balm. Gue nge-beatbox pas gue lagi pakai lip balm, anjir, nyaman banget Bi. Asli. Lebih nyaman banget, dan itu kayaknya penting buat para beatboxer ini. Gue pakai lip balm mulu, intinya gitulah. Jadi kayak lu harus pakai lip balm gitu loh. Lu nge-beatbox tuh pakai lip balm jadi lebih baik, lebih better aja gitu loh. Every single detail yang lu lakuin di mulut lu itu jadi lebih kedengeran aja gitu loh. Lebih nyaman ngelakuinnya gitu loh. Itu penting banget. Dan sebenarnya tenggorokan nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau ditanya berpengaruh atau enggak, iya. Tapi nggak terlalu berpengaruh aja sih gitu loh teman-teman. Itu. Tapi kalau kamu sendiri, kamu kan bukan beatboxer nih. Kamu baru pertama kali ke Eropa. Itu ganggu banget nggak tenggorokan kamu sayang? Nggak terlalu. Enggak. Tapi mulut? Bibir. Iya bibir yang ngaruh. Lumayan kering. Kering. Nah dia juga pakai lip balm juga. Nah saya juga lip balm juga dikasih sama istri saya guys. Gitu loh. Next dari Faiz _27. Bang, siapa lawan tersusah lu di stage beatbox Indo dan luar negeri? Semuanya susah lah. Gini ya guys. Bukan semuanya susah sayang. Apa ya? Ada beberapa hal yang siapa ya? Kalau ditanya
siapa yang susah sih? Semuanya emang susah sih. Iya, semuanya susah. Siapa ya? Indo juga pada jago-jago guys. Cuman mereka tuh underrated aja gitu loh. Makanya gue tuh sama beatboxer Indonesia tuh kayak berusaha banget karena gue punya opportunity kayak sekarang kan alhamdulillah. Gue tuh pengen ngenalin teman-teman gue di beatbox scene itu untuk kenal ke ke sosial media gitu loh. Jadi orang-orang tahu kalau misalnya beatboxer. Kalau seandainya beatboxer Indonesia itu banyak yang bagus-bagus dan jago. Nah, itu saya mau ngomong itu aja susah banget ya. Astagfirullah. Itu guys. Abel Jitu Abel. Syahadat Abel ini Abel orang Tangerang Beatbox guys. Orang sono cuek-cuek gak anjir? Cuek bebek. Wih, tapi kamu salah anjir. Tapi senyum, ramah. Aku disapa Bonjo. Kamu belum ketemu. Kamu karena nggak ngobrol sama orang itu aja. Enggak, maksudnya cueknya ya cuek masing-masing, bukan cuek yang. Ini kayaknya kamu yang cuek sayang. Masa sih? Iya, soalnya aku tuh kalau misalnya ketemu orang, aku ngeliat orang itu, terus orang itu nyapa aku. Kamunya yang terlalu nutup diri kali. Kenapa nutup diri? Karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Takut ditanya sih lebih tepatnya. Iya guys, jadi ini bukan berarti Uci sombong ya, tapi lebih ke Ucinya nggak bisa bahasa Inggris guys. Jadi makanya ini yang nyetir ya di Eropa itu adik kerang guys. Istri saya ya udah ngintilin aja saya di belakang kan. Itu. Jadi kesimpulannya. Yang penting tahu Perancis. Ya, yang penting ini loh orang-orang Perancis itu nggak sombong guys, nggak cuek, sangat ramah sekali. Tapi senyum sih, aku juga senyum. Aku juga senyum. Ya berarti bukan cuek. Kamu tadi jawab cuek. Aku kira cuek ya yang ya udah masing-masing aja. Enggak kayak tadi gitu. Makan breakfast kan, nggak ada yang ini. Cuek-cuek aja. Ya kan mereka pada makan. Ya kan, tapi kamu bolak-balik. Iya sih. Ya kayak cuek aja sih. Enggak yang ngenegor gitu. Itu tapi bukan dimasuk kategori cuek sayang. Jadi kalau kategori cuek tuh kayak apa ya? Dia tuh diliatin tapi malah buang muka. Nah, itu cuek Itu tapi di sini enggak guys. Ini enggak. Di Prancis tuh sangat ramah sekali orang-orang yang bisa dibilang kayak gitu. Next, sabar ya. Udah terakhir aja ya guys, ini udah mau 20 menit soalnya. Yang mewakili aja deh. Oke, dari suara.pasif. Kasih bocoran bang, trik yang mau ditunjukkan apa saja nanti di panggung. Udah ini terakhir dan menurut gue ini penutupan yang paling bagus sih. Ini membuat penasaran kalian tuh terobati lah gitu loh. Selama saya di Prancis. So, kamu mau spill? Nggak apa-apa, spill. Ya mereka mana tahu aku ngomong bahasa Indonesia. Cuek lah. Santai aja. Jadi, trik saya pertama, jujur sebenarnya gue latihan dari kemarin dan gue banyak dikasih advice sama teman-teman gue di Malaysia. Shout out buat Archie, shout out for Hartzell, shout out to Archie. You guys helping me a lot, dude. Respect to you, man. W in the chat, in the comment, in the comment comment down below. W for Art. Ngomongnya susah banget. Intinya W aja lah buat Archie, Hartzell sama Stitch ya. Shout out for all of you guys. Thank you for helping me a lot. So, jadi planning gua nanti gua battle ya. Itu pertama, gua latihannya gua mencoba menirukan seluruh beatboxer yang ada di list yang nanti gua battle sama mereka. Terus kedua, bagaimana gua mempelajari siapa aja orang yang berkompeten di atas panggung. Karena kan ada yang interaksi crowdnya juga ada yang kurang, ada yang bagus juga. Jadi dari situ juga gue ngamatin. Terus ketiga, gue ngamatin bagaimana karakter-karakter mereka melakukan beatbox tersebut. Itu kalian perlu tajemin. Gue bisa ngomong lagi soal ini ya. Itu mungkin pas udah pulang dari Indonesia. Karena gue nggak bisa ngebocorin sekarang. Jadi intinya, gue di battle ini menjunjung tinggi originalitas. Karenanya apa? Kalian udah bisa mikir sendiri harusnya. Selanjutnya apalagi ya? Selanjutnya tuh planning gue ya gue bisa ngonter. Abis itu gue switch dengan gue punya konsep. Tapi kalau ditanya konsep barunya ada berapa bang? Sebenarnya nggak terlalu banyak guys konsep barunya. Tapi intinya adalah di sini di Prancis ya, itu battle crowdnya itu nggak yang semuanya beatboxer. Jadi setengah beatboxer, setengah orang awam. Itu perlu yang namanya interaksi crowd. Dan kalau gue berhasil interaksi bersama crowd, kayak crowdnya juga nyaman dengan nonton gue ya, niscaya atau percayalah kalau juri juga bakal ikutan ngasih poin yang lumayan bagus. Intinya gitu loh. Intinya itu strategi gue nggak bisa ngasih banyak lagi. Intinya kayak gitu.
poinnya adalah strategi gue yang paling terpenting adalah gue menjunjung tinggi originalitas gue di sini. Itu aja, semoga hasilnya memuaskan juga dan nggak ada yang dikhawatirin lagi. Bibir gue juga udah cukup. Gua ngerasa gua nggak deg-degan sama sekali di Eropa ini, nggak kayak gua waktu di Jerman. Ini bener-bener gue se-enjoy ini karena saya kan ditemenin sama si bocil ini guys. Saya tidur dipeluk, saya mandi dimandiin. Enggak ya. Enggak guys. Enggak berlebihan anjir. Ya intinya gitulah, saya merasa bersyukur banget ini bocil ikut gitu loh. Jadi kayak merasa ditemenin banget lah, intinya gitu. Ini sumpah sayang, dari kemarin bibirku yang kiri nih ya geter. Enggak kelihatan. Kenyut-kenyut mulu anjir. Kayak geter mulu anjir. Udah guys, intinya gitu aja lah video kali ini, ngejawabin pertanyaan kalian. Sebenarnya masih banyak banget tapi mohon maaf banget ya, menurut gue nyari pertanyaan yang mewakili temen-temen nanya saya selama saya di Perancis gitu loh. Alright. Saya juga dibantu juga sama istri saya di sini, nanti megangin kamera dan lain sebagainya, manajemen apapun itu ya ini diatur sama dia juga. Terima kasih ya sayangku, istriku. Udah guys, kayaknya cukup itu aja. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dan istri saya juga. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Nanti kalau misalnya vlognya bisa ditayang lebih cepat ya saya berusaha guys. Tapi kalau misalnya kalian pengen nonton vlognya yang raw ya, maksudnya belum yang terlalu diedit, tapi kalian pengen ngelihat kisah dan perjalanannya seperti apa, kalian gabung ke membership dari sekarang juga guys. Kalian bisa join langsung aja ke YouTube-nya Adi Kerang ini guys. Alright, welcome to the Krangs family, dude. Damn. Udah guys, saya Adi Kerang. Pamit undur diri. Ya, saya Uci. Gitu dong, aku Uci. Gitulah, ulang atuh. Min, jangan dimasukin itu, tapi nggak apa-apa sih dimasukin aja Min. Dia nggak jelas. Saya Adi Kerang. Saya Suci. Kita pamit undur diri. Thank you semua yang udah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.